Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Jumpa lagi dengan saya Edward Maniuru, teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video kali ini ya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe di channel ini. Teman-teman, dalam video ini saya mau menjelaskan cara ngeflash sebuah BIOS motherboard yang BIOSnya bermasalah. Jadi ini ada teman-teman ya, servisan dari pelanggan saya, motherboard Asus P8H61 MLX Asus ya teman-teman ya, P8H61 MLX. Ini kasusnya sudah saya cek, memorinya normal, prosesornya normal, dan hidupnya begitu di switch tombol power, kipasnya otomatis jalan, terus mati lagi, otomatis hidup sendiri kipasnya, tapi tidak ada tampilan di layar ya, no display kasusnya teman-teman ya. Mati hidup kipasnya terus begitu silih berganti. Nah, jadi ini sudah saya cek memorinya, prosesornya, memang saya duga ini adalah kasus BIOS, dimana ini sudah pernah dipegang orang teman-teman ya. Mungkin entah gimana, saya nggak tahu permasalahannya, apakah BIOSnya terhapus, apa BIOSnya korup, apa BIOSnya bermasalah, nggak tahu saya. Jelas nanti saya akan flash ulang BIOSnya ini dengan tipe BIOS yang sama persis. Nah, jadi motherboard ini tidak tampil teman-teman ya. Ciri-ciri motherboard tidak tampil karena BIOS biasanya ada dua teman-teman. Yang pertama, ciri-cirinya selalu tidak ada tampilan. Tapi tidak ada tampilan ini ada dua, dibagi dua lagi teman-teman ya. Dia bisa hidup saja, kipasnya jalan, lampu hidup, kecuali lampu harddisk ya. Artinya harddisk tidak bekerja karena BIOS tidak bekerja. Semua normal secara kelistrikan, dia hidup kipas, hidup lampu, kipas juga jalan, tapi tidak ada tampilan. Ada juga yang begitu di switch seperti kasus ini, mati hidup kipasnya, mati sebentar, hidup lagi, mati sebentar, terus silih berganti, tetap juga tidak ada tampilan. Jadi intinya kalau bermasalah di BIOS, dia selalu no display, tapi gejalanya macam-macam, bisa mati hidup atau tidak ada hidup saja tapi tidak ada tampilan. Dan kasus untuk mati hidup seperti ini belum tentu BIOS teman-teman ya, bisa juga dari memori atau dari prosesor. Makanya sebelum memvonis ini BIOS atau tidak, terlebih dahulu memorinya dicek, prosesornya dicek. Nah, kalau seandainya kalau perlu titik apinya dicek, semua titik api di mainboard ini muncul. Nah, tapi ini saya tidak sampai ke sana, berdasarkan feeling sehari-hari aja, karena biasanya kasus-kasus seperti ini adalah kasus BIOS ya teman-teman ya. Nah, biasanya. Oke teman-teman ya, saya akan pasang dulu mainboard ini. Oke teman-teman ya, ini akan saya pasang dan ini akan saya switch teman-teman ya. Saya switch ya, perhatikan teman-teman ya kipasnya ya. Nah, ini kipasnya jalan, nah ini jalan gini teman-teman, lihat ya kipasnya. Nah, hidup, nah, lampunya hidup nih teman-teman, mati, nah hidup lagi. Nampak tidak teman-teman? Nampak ya? Aduh, mana nih kamera? Nah, lihat teman-teman ya. Atau ini kipas ini. Nah, kipas power supply, nampak ya? Nah. Nah, mati. Hidup, nah, nanti mati lagi, atau ini, nampak teman-teman, atau ini saya kasih tunjuk aja. Nah, hidup, mati, hidup, mati,
hidup, dia mati. Terus begitu teman-teman ya. Jadi seolah-olah ini adalah powernya atau elektrikalnya. Oke teman-teman ya. Jadi ini saya akan, ini biosnya bios model lama ya teman-teman. Ini biosnya teman-teman ya. Ini saya akan cabut ini, tapi ini tidak saya backup lagi ya, saya langsung ngeras saja, saya langsung hapus blankkan BIOS ini. Dan saya punya BIOS yang sama, motherboard ini kebetulan stok saya masih ada ini teman-teman ya. Nah kebetulan sama persis teman-teman ya, BIOSnya yang ini, yang ini. Nah sama persis ya teman-teman ya. Jadi saya akan backup dari BIOS yang ini, saya ambil isinya, saya backup, lalu saya flash ke sini. Oke teman-teman ya, saya cabut dulu BIOS yang bagus teman-teman ya. Nah, saya cabut dulu teman-teman ya, IC BIOS yang bagus, ini bagus punya teman-teman ya. Saya cabut. Nah ini teman-teman ya. Nah oke, sekarang saya akan masukin ke alat flash IC yang bagus. Ini yang bermasalah teman-teman ya. Saya masukin. Nah, ini nama alatnya alat copy BIOS CH341 teman-teman ya. Teman-teman dapat beli di toko online banyak ini ya. Harganya nggak sampai 100.000. Dan memakai ini hati-hati teman-teman. Ada tanda-tandanya. Kalau untuk IC King ini ada lekungnya. Ini ada kode lekungnya di sini. Jadi jangan terbalik teman-teman ya. Apabila terjadi kesalahan dalam menempatkan kaki IC, itu IC biasanya bisa short, bisa korslet dan bisa mengakibatkan kerusakan pada IC. Jadi ini bermasalah komputer ini, tadi mati hidup, IC biasanya nggak masalah teman-teman. Yang bermasalah file BIOSnya, isi dari IC ini. Jadi isi yang bermasalah tuh yang ini. Isinya ini kita buang, lalu kita copy dari ini. Ini kita backup dulu ya. Saya backup dulu, nanti hasil backup-nya akan dimasukkan ke ini, ke file ini, ke BIOS ini. Oke teman-teman ya, saya akan menggunakan komputer, memasukkan ini di soket USB. Ini saya kunci dulu, saya masukkan ke soket USB teman-teman ya. Boleh kita lihat. Nah, teman-teman ya, teman-teman ya, saya tempatkan ke soket USB. Oke, ini rapikan dulu. Oke, saya jalankan programnya teman-teman ya. Program, biarkan kamera di sini. Jalankan program alat CH341. Oke, dalam menjalankan alat ini, apabila IC BIOS sudah ditancapkan ke dalam alat CH341, langkah awal yang dilakukan adalah mendetek IC BIOS yang tertanam di dalam alat CH341 teman-teman. Jadi klik detect nih ya. Manfaat dari detect ini, jadi sistem akan mendeteksi spesifikasi dari BIOS yang tertanam di alat CH341. Ini spesifikasinya Winbond, ini 8 mega ya IC-nya ya. Nah, jadi apabila teman-teman dalam memasang IC-nya di dalam alat CH341 dan tidak detect, di klik detect tidak detect, teman-teman jangan lanjutkan prosesnya. Jangan lanjutkan langkah berikutnya, jangan, karena ini ada kemungkinan kesalahan di dalam mungkin penempatan kaki IC-nya, atau memang alat flashnya mungkin belum connect ke USB atau segala macam. Yang takutnya nanti ya, penempatan kaki alat flashnya itu tidak tepat sehingga mengakibatkan IC BIOS itu korslet atau terbakar gitu teman-teman. Jadi segera cabut apabila tidak detect dan diperiksa. Apabila belum terlalu panas atau belum terlalu korslet, biasanya IC biasanya masih aman-aman aja, masih selamat. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama,
itu bisa mengakibatkan korslet pada IC biasanya teman-teman ya. Jadi hati-hati di sini ya dalam menempatkan kaki-kaki IC di dalam alat, karena bisa korslet atau gimana, apalagi terbalik ya, jangan teman-teman ya. Jadi dilakukan detect, apabila sudah detect di sini nama BIOSnya ada Winbound segala macam. Lalu karena ini belum nge-flash yang masih membackup, ini kan IC yang bagus, saya backup dulu dengan cara read. Saya baca dulu IC-nya. Read ini untuk membaca isi dari IC ini. Nah, kita tunggu sampai prosesnya 100% teman-teman ya. Apabila sudah read-nya sudah dibaca semua, nanti muncul IC-nya di sini namanya. Jadi begitu sudah muncul semuanya, baru file BIOS-nya disimpan di dalam hard disk atau dalam komputer ya, agar bisa di flash ke IC yang bermasalah. Oke teman-teman ya, sambil menunggu proses read-nya 100%, buat teman-teman yang khususnya pemula ya, alat ini dapat diperoleh di toko online ya, harganya murah. Dan apabila teman-teman yang sudah punya alat ini dan program flashnya nggak ada, teman-teman boleh download programnya di link deskripsi di video ini ya. Saya kasih linknya agar teman-teman bisa menggunakan alat flash yang teman-teman miliki. Dan alat ini juga dapat digunakan bukan hanya untuk komputer, PC atau laptop teman-teman ya, bisa juga untuk nge-flash firmware DVD, firmware parabola, firmware TV LCD. Jadi sekarang rata-rata teknologi elektronik sekarang sudah rata-rata memakai firmware ya teman-teman ya. Jadi alat ini bisa nge-flash ulang firmware elektronik yang ada sekarang. Tinggal soketnya aja atau kepalanya masuk enggak di, misalnya ini masih ada model jepitan. Kalau untuk laptop ya, dia ada pakai jepitan atau pakai soket jarum segala macam ya, macam-macam teman-teman ya. Oke teman-teman ya, proses read-nya sudah 100%. Selanjutnya karena ini read-nya sudah berhasil dibaca, ini ya file biasanya teman-teman muncul yang sisi kanan ini. Lalu kita save teman-teman ya. Ini saya save. Saya simpan di desktop ya teman-teman ya. Saya beri nama BIOS Asus P8H61 MLX R2. Itu saya kasih nama teman-teman ya. Ini kalau disimpan file biasanya berekstensi bin. Oke teman-teman, saya save. Sekarang kita cek dulu di desktop sudah masuk nggak ada. Ini teman-teman ya. Ini bin filenya. Kita 8 mega teman-teman ya, berekstensi bin. Ini nama filenya. Coba saya geser, jangan ganggu videonya. Jadi di desktop tadi ini simpanannya teman-teman ya. Jadi apabila sudah di backup, ini yang BIOS yang bagus ini sudah dapat dicabut dan bisa dilakukan flash terhadap BIOS yang bermasalah. Ini saya close dulu teman-teman ya. Nanti saya buka lagi program ini dengan menggunakan alat BIOS yang sama tapi IC-nya diganti yang bermasalah. Oke teman-teman ya, ini IC yang sudah di backup file BIOS-nya teman-teman ya. Ini jadi saya cabut. Ini saya cabut dulu. Ini IC bermasalah teman-teman ya. Ini saya cabut dulu. Ini IC bermasalah teman-teman ya. Yang bermasalah file BIOS-nya. Ini ya, saya taruhkan sini. Ini saya cabut dulu teman-teman ya. Taruh ini yang bagus saya taruh di sini, di situ. Lalu ini yang bermasalah saya tempel di sini untuk di flash. Penempatan kakinya jangan salah teman-teman ya, ada tata caranya. Oke, ini alat akan saya masukkan ke soket USB-nya lagi teman-teman ya. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman,
kita jalankan lagi program flash BIOS-nya ya, C341. Sama langkahnya, detect lagi teman-teman ya. Jadi karena IC ini memang sama Winbound ya. Karena ini filenya bermasalah, saya akan ngeras saja teman-teman ya. Eras. Klik eras ya. Ini untuk menghapus habis semua isi dari IC itu. Oke, saya pastikan blank. Ini blank. Kita tunggu teman-teman sampai 100 untuk memastikan bahwa IC ini benar-benar blank atau kosong. Selanjutnya apabila sudah kosong, kita dapat langsung nge-flashnya dengan menggunakan file backup tadi dari IC yang bagus ya. Kita tunggu teman-teman ya, proses blanknya sampai 100%. Mainboard ini sudah pernah dipegang oleh teknisi lain teman-teman. Teknisi itu entah gimana, nggak ngerti juga saya. Dibilang ganti mainboard, tapi ini belum tentu mainboardnya rusak teman-teman. Memang mainboardnya rusak, tapi yang rusak kan cuma file BIOS, bukan secara elektrikalnya. Jadi kalau kasus kayak gini jangan buru-buru ganti mainboard teman-teman ya, karena kasus-kasus gini masih bisa diakali dengan nge-flash BIOS. Permasalahannya, seandainya ini kebetulan ada file BIOS yang sama. Seandainya teman-teman nggak punya file BIOS yang sama, teman-teman boleh cari di Google atau cari di komunitas-komunitas teknisi. Biasanya file BIOS berekstensi bin ini diperjualbelikan di forum komunitas teknisi ya teman-teman ya. Misalnya forum Facebook atau WA misalnya. Biasanya ada itu. Kalau seandainya payah mencari file bin dari BIOS ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai dia blank. Langkah selanjutnya buka file yang tadi teman, di open ya, open. Ini di desktop ya tadi, ini yang disimpan ya. Lalu klik OK. Lalu kalau sudah di open gitu, langsung program, klik program teman-teman. Tadi kan sudah dibuka, artinya file yang sudah dibuka, lalu kita programin untuk memasukkan file tadi ke dalam chip IC chipnya. Lalu klik program teman-teman ya. Di sini prosesnya agak lama karena dia mentransfer file tadi ke dalam chip BIOS-nya. Jadi ini wajar lama teman-teman ya, karena ini proses transfer data dari hard disk ke IC chip BIOS, bukan ke flash disk teman-teman. Mungkin kalau ke flash disk proses transfer 8 MB mungkin sebentar. Ini bukan ke flash disk ya teman-teman, tapi ke IC chipnya. Nanti kalau sudah selesai ini, kita lakukan verifikasi untuk memastikan bahwa file yang di copy sama persis dengan aslinya. Perlu teman-teman ketahui juga ya teman-teman ya, bahwa yang namanya firmware itu adalah bagian yang sangat vital di dalam sebuah komputer, baik PC maupun laptop, karena firmware ini adalah yang paling pertama kali loading membaca sistem operasi. Jadi proses booting itu kan gini teman-teman, begitu di switch tombol power, yang pertama kali hidup adalah firmware atau BIOS atau UEFI. Jadi begitu sudah hidup, firmware tadi akan mendeteksi semua piranti atau perangkat yang tertanam di dalam motherboard, baik prosesor, memori, hard disk segala macam. Apabila perangkat-perangkat yang tertanam tidak ada masalah, firmware langsung meload sistem operasi yang ada di hard disk. Gitulah proses booting teman-teman. Jadi nihil ya kalau Windows atau apapun itu sistem operasi akan berjalan apabila firmware-nya tidak berdiri atau tidak jalan ya teman-teman, karena ini adalah sistem dasar, makanya dinamakan BIOS, Basic Input System. Tanpa firmware, sistem operasi tidak akan berdiri, karena sistem operasi berdiri di atas firmware. Gitu teman-teman ya, makanya firmware itu sangat penting sekali.
tidak akan bisa berdiri sistem operasi apapun itu, termasuk Android sekalipun. Android itu adalah sistem operasinya, misalnya Android 10 misalnya kan, itu sistem operasi, tapi firmware-nya ada gitu. Dia berdiri di atas firmware. Tanpa firmware, sebuah sistem operasi tidak akan berjalan sama sekali. Jadi apabila firmware rusak seperti ini, gejalanya menunjukkan yang ciri khasnya khusus adalah blank. Tapi blank ini kita pastikan secara elektrikal dia tidak bermasalah, teman-teman ya. Secara elektrikal dia tidak masalah. Tapi kalau memang ada masalah, harus diberesin dulu yang elektrikalnya. Nggak bisa dibagusi BIOSnya langsung jalan, enggak. Artinya dia memang secara elektrikal tidak ada masalah, cuman secara software dia bermasalah di firmware. Itu adalah jenis kerusakan software, teman-teman ya. Dan model sekarang ini teknologi kayak PC atau laptop itu sering sekali, teman-teman, apalagi laptop. Sering saya dapati firmware rusak, tidak jalan, ngeblank, tidak tampil gitu. Mainboard, bahkan kebanyakan itu mainboard rata-rata kalau di Jambi dibuangi, teman-teman. Dikira sudah mati, padahal enggak, firmware rusak, dibuang aja gitu. Kan sayang gitu, teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita tunggu proses programnya sampai 100%. Apabila sudah 100%, kita cabut IC-nya dan kita tes. Mudah-mudahan mainboard ini bisa jalan normal lagi. Oke, teman-teman ya, sudah 100%. Tadi kan sudah program. Langkah berikutnya adalah verifikasi. Kita mana verifikasi? Aduh, matanya nggak nampak lagi, teman-teman. Nih, klik verify ini, teman-teman ya. Ini untuk memverifikasi bahwa software yang di copy ke dalam chip itu sama persis. Kita tunggu sampai 100% lagi, teman-teman ya. Kalau ini sebentar verifikasi, nggak lama. Beda dengan program tadi, karena program tadi adalah proses transfer filenya, proses pengisian programnya. Kalau ini cuma memverifikasi bahwa isinya sama atau tidak gitu. Jadi apabila nanti sama, ya udah oke, kita cabut IC-nya lalu kita pasang ke mainboard-nya. Mudah-mudahan normal, teman-teman ya, dapat jalan kembali. Oke, teman-teman, sudah verifikasi sudah sama, oke ya. Saya kalau klik oke aja. Lah ini udah boleh dikeluarin, teman-teman ya, sudah bisa dikeluarin. Dan apa namanya, IC-nya akan saya ambil, saya pasang ke mainboardnya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, IC yang saya flash tadi, nampak teman-teman ya. Lalu saya cabut. Saya akan masang di mainboardnya, teman-teman ya. Nampak teman-teman ya, saya pasang. Masangnya hati-hati, teman-teman ya, jangan sampai salah. Nah, ini ada lekungnya, teman-teman. Di sini sesuaikan dengan gambar di bawah papan di PCB ini ada lekung. Nah, di IC juga ada lekung. Oke, teman-teman, ini IC sudah saya pasang. Nah, ini IC yang rusak, yang bagus tadi, yang pertama, teman-teman. Ini IC yang rusak sudah di flash. Oke, saya sekarang hidupkan kabel powernya, saya tes. Nah, hidup, teman-teman ya. Berubah kan, teman-teman, kipasnya on terus. Layar tampil, teman-teman ya. Itu lihat, teman-teman ya, ada tampil di layar dan keyboardnya. Coba saya setel keyboardnya dulu, teman-teman ya.
tampil teman-teman ya. Jadi itu ada tampilan. Nah, kipasnya juga ada jalan teman-teman ya. Ini panas. Ini panas teman-teman ya. Panasnya normal, panas komputer hidup. Jadi buat teman-teman yang punya masalah PC seperti ciri-ciri tadi, jangan langsung dibuang mainboardnya teman-teman. Seandainya ada teknisi bilang ganti mainboard, jangan dulu buru-buru diganti mainboard. Nah, cari teknisi yang benar-benar handal yang bisa menangani permasalahan seperti ini. Nah, biasanya itu masih bisa diakali dengan ngeflash BIOS, karena secara elektrikal mainboard ini tidak ada masalah. Oke teman-teman ya, demikianlah uraian dari saya mengenai cara ngeflash BIOS sebuah PC. Ini masih hidup teman-teman ya, masih hidup jalan. Biarin aja hidup. Kalau tadi mati-mati teman-teman ya. Oke teman-teman ya, demikianlah uraian penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita cara ngeflash sebuah BIOS PC, dimana BIOSnya bermasalah sehingga mengakibatkan motherboardnya mati, kipasnya mati hidup, atau power supply lah, mati hidup. Tapi power supply-nya tadi sudah saya tes juga di komputer lain normal, memorinya sudah saya tes di komputer lain normal, prosesor juga saya sudah saya tes di komputer lain normal. Jadi teman-teman sebelum memponis sebuah BIOS itu, perangkat yang lain harus dites dulu ya, kayak power supply, memori, dan prosesor apakah normal di komputer lain. Apabila memang bermasalah tidak normal, ada kemungkinan itu kerusakannya di perangkat keras. Tapi apabila yang lainnya normal, besar kemungkinan itu kerusakan di perangkat lunaknya, firmware. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang butuh software aplikasi untuk firmware-nya, saya taruh ada di link deskripsi. Untuk firmware-nya sendiri, fisiknya teman-teman dapat peroleh di toko-toko online banyak gitu ya. Ketik aja di toko-toko online itu alat flash BIOS CH341A atau CH341, terserah yang mana. Yang jelas kalau yang bagi teman-teman yang butuh softwarenya ada di link deskripsi. Oke teman-teman ya, saya cukupkan dulu uraian video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam mempelajari teknologi komputer. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe teman-teman ya, agar teman-teman dapat menonton video-video saya di berikutnya secara gratis, dan channel ini dapat terbangun dengan subscriber yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya, Edward Maniuruk, Martogi Channel.